Malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Rabu 8 September 2021. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto JM Wage MTH. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dan bernyanyi dari PKJ nomor 7 bait pertama dan kedua, Bersyukurlah pada Tuhan. Serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan PKJ nomor 282 bait kedua, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena kebesaran-Mu dan kemuliaan nama-Mu, saat ini kami boleh kembali bersekutu bersama di tengah kehidupan jemaat dan keluarga. Kami mengucap syukur atas segala peristiwa yang boleh kami alami bersama Tuhan, yang di dalamnya iman kami semakin bertumbuh, menyaksikan kemuliaan dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami, mengingatkan kami senantiasa apa yang sesungguhnya harus kami kerjakan dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, ya Allah Bapa Sorgawi, pada malam hari ini, dalam satu persekutuan umat Tuhan, Jemaat Bahtera Kasih Makassar, kami memohon dengan rendah hati bersabda dan berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk kembali diberkati dalam sabda firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman, dan kami boleh mengerti dan memahami untuk kami kerjakan akan kebenaran firman. Mari Bapa bersabda dan berfirman-Lah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita siapkan bacaan Alkitab pada saat ini. Terambil dari pertama Raja-Raja pasal 17, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai dengan 24 yang menyatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Elia? Saya percaya kita semua tidak asing lagi dengan nama ini yang merupakan salah seorang tokoh di dalam Alkitab. Siapa dia? Pasal 17 ayat 1 cukup menjelaskan tentang jati diri Elia. Saya ingin merefresh lagi, menyegarkan kembali ingatan Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang siapakah tokoh Elia ini. Kalau kita lihat di pasal 17 ayat 1 di sana dikatakan bahwa Elia itu adalah orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Kalau disebut dengan orang Tisbe Gilead, ini adalah sebuah tempat, tepatnya di bagian timur. Arkeologi Alkitab menjelaskan di sebelah timur Sungai Yordan, di daerah pegunungan yang biasa disebut dengan dataran tinggi Gilead atau pegunungan Gilead. Dan kalau kita lihat ke belakang, berkaitan dengan ke-12 suku bangsa Israel, maka ada 2 suku bangsa Israel yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan Gilead ini, yaitu suku Gad dan suku Ruben. Walaupun dalam penelitian lainnya juga mengatakan bahwa ada juga keturunan daripada Yusuf, Manasye, yang juga sebagiannya mereka juga bertempat tinggal di sana. Tetapi lebih banyak orang-orang dari suku Gad dan suku Ruben. Dan hari ini wilayah itu dikenal dengan sebuah negara yang bernama atau wilayah Yordania, daerah pegunungan Gilead itu. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya jelas bahwa Elia ini bukan orang dari kota besar, bukan. Dia juga bukan orang dari tengah-tengah kerajaan Israel utara, bukan. Tetapi dia berasal dari kampung, tinggalnya di wilayah pegunungan. Arti nama Elia sendiri adalah dalam bahasa Ibrani tertulis dengan kata Eliyahu. Eliyahu itu memiliki arti Yah itu Yahweh, El itu adalah Tuhan, Yahweh adalah Tuhan. Dalam namanya saja jelas bahwa dia adalah seorang keturunan dari keluarga yang sangat mengimani Allah. Oleh sebab itu namanya sangat rohani sekali. Eliyahu, Yahweh adalah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia dipakai oleh Allah, dipanggil dan diutus oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kerajaan Israel yang pada saat itu rajanya adalah Ahab. Dalam 1 29 di sana menjelaskan Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda dan Ahab bin Omri dan seterusnya. Allah mengutus Elia, seseorang yang berasal dari pegunungan kampung. Sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Ahab dan Elia ini adalah keturunan suku bangsa Israel. Tetapi memposisikan mereka dalam hal yang berbeda. Ahab adalah keturunan dari orang-orang yang memang sudah menjadi keturunan para bangsawan. Sementara Elia sendiri berasal dari kampung atau desa di pegunungan Gilead.
Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, disinilah kita belajar bahwa sesungguhnya mereka sama-sama adalah milik kepunyaan Allah, dan Israel itu adalah milik kepunyaan Allah. Mereka adalah keturunan-keturunan dari suku bangsa Israel, ke-12 suku Israel, yang adalah kepunyaan Allah. Tetapi di sini kita mau belajar, sekalipun mereka sama-sama adalah milik Allah, ada sikap yang berbeda dalam kehidupan mereka. Dan ini juga mau mengingatkan kepada kita. Kita pun sampai hari ini ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis, ada banyak orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana kita menyikapi segala realitas yang kita hadapi di dalam dunia ini di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dalam sikap iman percaya kita. Bagaimana kita meresponnya? Ahab meresponnya dengan memposisikan diri sebagai pribadi yang tidak taat kepada Allah. Mengapa saya katakan bahwa Ahab memposisikan diri sebagai pribadi yang tidak taat kepada Allah? Ahab tahu betul dan tahu persis bahwa menyembah Baal berhala itu adalah sesuatu yang tidak benar. Allah tidak menghendaki itu. Itu sebabnya di dalam ke-10 firman-Nya dia sampaikan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tetapi realitasnya adalah Ahab tidak taat dengan hukum itu. Ia menyembah Baal. Kita bisa lihat di dalam pertama Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34 menjelaskan akan hal itu. Akan ketidaktaatan Ahab. Bagaimana dengan Elia? Elia adalah orang yang taat. Ketika Allah mengutusnya untuk menyampaikan firman Allah kepada Ahab dalam rangka menegur Ahab, Elia pergi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bisa saja Elia katakan, wah ini cari cilaka, ini mau tegur raja. Bikin apa cari perkara ini? Lebih baik diam-diam saja di pegunungan Gilead, tenang-tenang di sana, makan, minum, tidur, jalani kehidupan hari-hari. Jangan cari gara-gara turun gunung lalu pergi tegur raja. Bisa saja Elia berpikir begitu, tetapi tidak. Elia adalah orang yang memposisikan diri dalam merespon segala situasi dan realitas yang ada dalam ketaatannya kepada Allah. Sehingga ketika Allah mengutusnya, maka Elia pergi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini kita belajar bagaimana sesungguhnya dan sekaligus kita memeriksa seluruh perjalanan kehidupan kita. Apakah hari ini kita berada dalam posisi sebagai seorang yang taat kepada Allah? Ataukah kita memposisikan diri sebagai orang yang melanggar dan tidak taat kepada Allah? Setiap perintah, setiap ketetapan hukum Allah kita langgar. Dan sebagaimana hal itu yang dilakukan juga oleh Ahab. Dalam ketaatan Elia, Bapak Ibu, mari lihat. Kalau Ahab kita sudah tahu akhir ceritanya dalam ketidaktaatan apa yang ia alami, kebinasaan, berbagai hal yang merugikan kehidupannya, merugikan kepemimpinannya sebagai seorang raja, semuanya itu terjadi oleh karena ketidaktaatannya. Tetapi Elia dalam ketaatannya, ketika ia pergi menyingkir, firman Tuhan menceritakan ia pergi ke timur di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ia sampai di sana, tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Tetapi oleh karena ketaatannya Allah tetap memeliharanya. Bapak Ibu bisa lihat dalam pasal 17 di ayatnya yang ke-3 dan 4. Ayat 4 misalnya di sana dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu
dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan, burung-burung gagak diperintahkan untuk memberi makan kepada Elia. Artinya di sini mau menjelaskan bagaimana pemeliharaan Allah kepada mereka yang taat kepadanya. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita bertanya apakah Allah masih memelihara kita, apakah Allah masih memperhatikan kita, apakah Allah masih melihat dan peduli dengan kita, maka firman Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini, jika engkau taat kepada Allah, maka pemeliharaan Allah itu akan tetap berlangsung di dalam perjalanan hidupmu. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Terkadang di tengah berbagai pergumulan dan persoalan kita bertanya, di mana Allah? Apakah Allah masih mengasihi kami? Apakah Allah masih memperhatikan kami? Apakah Allah masih memelihara kami? Apakah Allah masih menopang kami? Melalui firman Tuhan malam ini, firman memberitakan kepada saudara, ketika engkau taat kepada Allah, memelihara hukumnya, melakukan setiap ketetapan dan perintah firman-Nya, maka Alkitab memberitakan kepada kita Allah akan tetap memperhatikanmu dan memelihara engkau di dalam kehidupan. Sebuah resiko besar ketika Elia harus pergi ke tepi sungai, di sebelah timur sungai Yordan, di tempat yang sepi, tidak ada apa-apa di sana. Dia bisa saja jatuh kelaparan, dia bisa saja dalam keadaan yang susah dan sulit. Dia harus menumpang di mana, dia harus tinggal di mana. Tetapi sekali lagi, Allah memeliharanya dan mencukupkannya. Dan hari ini kalaupun kita bertanya, di tengah masa pandemik ini yang mendatangkan dampak persoalan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan perekonomian, rumah tangga kita, keluarga kita, jemaat kita, maka firman Tuhan mau katakan kepada kita, engkau tidak perlu khawatir. Sebagaimana Elia dalam ketaatannya dicukupkan dan dipelihara oleh Allah, Allah juga akan memelihara dan mencukupkan engkau dalam ketaatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari belajar untuk menjadi pribadi yang taat. Ketika kita harus jam atau waktu beribadah, mari kita beribadah kepada Allah. Jangan bagi Allah dengan ilah-ilah yang lain. Jangan bagi Allah dengan kuasa-kuasa yang lain, tidak. Tetapi biarlah kehidupan kita sepenuhnya, seutuhnya untuk menyembah dan meninggikan Tuhan dalam hidup ini. Setiap ucapanmu, setiap perkataanmu, setiap perbuatanmu, setiap pikiranmu, hati, dan seluruh perilaku hidupmu, biarlah memperlihatkan sebuah perilaku hidup seorang yang beriman, yang senantiasa meninggikan dan memuliakan Allah, dan taat hari lepas hari. Apapun yang harus kita hadapi. Lebih jauh lagi dalam bacaan kita pada malam hari ini, latar belakangnya juga menjelaskan, bukan saja dari burung gagak itu Allah memeliharanya, tetapi Allah juga menghadirkan seorang janda di Sarfat yang juga Allah pakai untuk memberikan makan bagi Elia. Dan janda ini pun mau berbagi dalam segala kekurangannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam percakapan itu dia katakan, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 misalnya dia katakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dengan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mau mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Janda ini tidak punya apa-apa. Dia bilang setelah kami mengolahnya, kami makan dan setelah itu kami tidak punya apa-apa dan kami mati. Karena pada saat itu, dalam kuasa dan kehendak Allah, Allah katakan, jikalau engkau tidak mengatakan hujan Elia, maka tidak akan ada hujan. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui Elia untuk menghentikan hujan. Dan hanya ucapan Elia yang dapat menurunkan hujan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Tetapi coba lihat janda ini. Dalam percakapan itu, pada akhirnya perempuan itu
mau berbagi dengan Elia. Ini pun kita belajar tentang seorang yang tidak memiliki apa-apa. Dia penuh dengan kekurangan, dia penuh dengan kelemahan. Tetapi dia mau hidup berbagi. Apa berkatnya buat dia kita tahu bersama. Dalam bacaan kita malam hari ini, anaknya mati. Tetapi melalui Elia Allah bekerja, Elia berdoa kepada Allah, dan anak itu dihidupkan kembali. Apa isi doa Elia? Dia katakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 23 bacaan kita pada saat ini. Ayat 21 dia katakan, lalu ia, dari ayat 20 Bapak Ibu saya bacakan buat kita. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Coba perhatikan kalimat isi doa ini, seolah-olah Elia mau katakan, ini loh janda ini sudah menolong aku, janda ini sudah berbagi dengan aku, janda ini sudah mau menjadi berkat bagi aku. Masakan engkau tega membiarkan anaknya mati? Apa yang terjadi selanjutnya? Anak itu, Allah mendengarkan doa dan permintaan Elia, anak itu dihidupkan kembali. Nyawanya kembali ke dalam tubuhnya dan anak itu hidup. Itu berkat buat janda itu. Karena apa? Karena dia bersedia mau berbagi dan mau memberi dalam segala kekurangannya untuk seorang yang bernama dengan Elia. Perbuatan baiknya diperhitungkan, kasihnya diperhitungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam masa pandemi ini persoalan ekonomi semakin menajam, dampak yang ditimbulkannya luar biasa, dan banyak orang hidup dalam kekurangan. Tetapi bagian dari firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, sekalipun ada kekurangan yang kita miliki, jangan lupa untuk tetap berbagi dalam hidup ini. Karena apa? Kita belajar dari seorang janda di Sarfat ini. Dalam kekurangan dia berbagi, dan perbuatan baiknya itu diperhitungkan, Tuhan memberkatinya. Hal yang sama hari ini mau diajarkan kepada kita. Kalau kita mau berbuat baik dengan sesama kita, kita mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yakin dan percaya perbuatanmu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkan segala sesuatunya. Kasih-Mu yang Kau taburkan akan kembali kepadamu dengan penuh sukacita, dan dengan penuh dengan kebahagiaan Kau akan alami di dalam hidupmu. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui Elia juga kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir di dalam engkau menjalani hari-hari ini. Engkau tidak perlu takut dan khawatir di dalam engkau melepaskan anak-anakmu mungkin yang sedang bersekolah di tempat yang jauh, yang sedang berjuang meniti karirnya. Engkau tidak perlu takut dan engkau tidak perlu khawatir. Bekali mereka dengan satu kata, taat. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka sekalipun engkau berjauhan dengan keluargamu, saudaramu, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Karena Allah yang akan memelihara dia. Allah yang akan menyertai, Allah yang akan menuntun dan memastikan di akhir hari, di esok hari, di masa yang akan datang, kehidupannya akan penuh dengan keberkatan yang berasal dari Tuhan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi-pribadi yang taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. PKJ 289 bait pertama dan ketiga. Sempurna
selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah memberkati kami semua. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh taat kepadamu ya Allah, di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Sorgawi, kalau pada masa-masa yang lalu kami seringkali melanggar, kami seringkali melawan perintah, hukum, dan ketetapan-Mu, maka ke depan berdasarkan pada firman, kami mau hidup lebih baik lagi. Kami mau berubah menjadi pribadi-pribadi yang taat dengan sungguh-sungguh, yang mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami, yang mau senantiasa meletakkan Tuhan di atas segala-galanya untuk kami tinggikan dan kami muliakan, kami sembah. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan memimpin kami. Hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, sehingga firman ini sungguh-sungguh dengan komitmen dan usaha dan upaya yang keras kami mau melakukannya. Dan kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan kami. Bapa Sorgawi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk melakukan dan mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam hidup ini. Kami meyakini dan percaya Engkaulah Allah sumber pertolongan kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menopang dan memelihara seluruh jalan hidup kami. Sungguh tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan pernah mampu melangkah setapak pun dalam kehidupan ini. Tetapi bersama Tuhan kami meyakini ribuan tapak kami dimampukan untuk menjalaninya hari lepas hari. Syukur kami kepadamu ya Allah. Saat ini bersama dengan para presbiter yang bertugas, para penatua dan diakon dari sektor pelayanan 4, kami bersahati mendoakan seluruh jemaat Tuhan di Jemaat GPIB Bahtera Kasih di Kota Makassar ini dari sektor 1 sampai sektor 12. Dalam segala keberadaan mereka, mereka yang sehat, mereka yang saat ini juga dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang saat ini juga mungkin sedang terpapar COVID-19, mereka yang saat ini juga sedang meniti karir, mereka yang saat ini juga masih di tempat-tempat kerja mereka ataupun berada di perjalanan untuk menuju pulang ke rumah mereka, ataupun mereka yang sedang terus berusaha dan berupaya mengembangkan bisnis mereka. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, kepala keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, Bapa Sorgawi, kami bersahati mendoakan mereka semua. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan dialami oleh setiap pribadi dalam iman percaya kepada Kristus Yesus, menjadikan mereka orang-orang yang taat kepada Tuhan, menjadikan mereka orang-orang yang mau di tengah berkat Tuhan, mau menyalurkan berkat Tuhan dengan hidup berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dari orang tua sampai anak-anak Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan.
Berkati juga para presbiter, penatua dan diaken, para pendeta, vikaris. Berkati juga para pelayan unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat. Mereka juga yang bertugas pada malam hari ini sebagai organis pemandu lagu, tim multimedia, satgas taktis adaptasi kebiasaan baru, dan juga presbiter dari sektor pelayanan 4. Hamba mohonkan berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan turun atas mereka semua dan memenuhi seluruh kehidupan mereka, pribadi dan keluarga serta rumah tangga mereka semua. Tuhan jaga dan pelihara mereka, malaikat-Mu senantiasa hadir dan memastikan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera senantiasa boleh mereka rasakan dan alami. Kalaupun ada pergumulan yang Engkau izinkan, kami percaya Engkau akan menguatkan kami untuk menghadapi pergumulan itu, dan di dalam waktu-Mu kami diberikan jalan keluar untuk terlepas dari segala pergumulan dan persoalan. Syukur kami kepadamu ya Allah, kami hidup di tengah-tengah berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terus pakai gereja ini Tuhan mendatangkan kebaikan dan cinta kasih kepada sesama. Engkaulah Tuhan pemilik gereja ini, Engkaulah pemilik pelayanan dalam gereja ini. Oleh sebab itu berkuasalah dalam setiap gerak langkah pelayanan gereja ini. Berkati juga saat ini, ya Tuhan, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, bahkan di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT, RW, bahkan desa dan dusun. Mari Tuhan berkati para pemimpin kami dalam hikmat-Mu, mereka memimpin bangsa dan negara ini, mendatangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Berkati mereka Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah atas segala perintah yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Karena kami meyakini di dalam segala perintah-perintah-Mu itu, semuanya bertujuan agar kehidupan kami boleh berlangsung dengan baik, tertib, dan teratur. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Berkati Tuhan dalam seluruh kerja yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab mereka, bersama dengan keluarga dan satuan-satuan. Tuhan memberkati masing-masing mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah atas segala berkat-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau mencukupkan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas kesembuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Ungkapan syukur kepadamu ya Allah. Dan kami bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pengucapan syukur. Jemaat, marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan mengingat pesan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari PKJ 148 bait yang pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Agar nyata hidup beriman. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu, sebagai tanda syukur atas karunia keselamatan yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru dan mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Rabu tanggal 8 September 2021. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, Pelayan Liturgi Diaken Penatua Sektor Pelayanan 4, Organis Saudara Jackson Kakisina, Pemandu lagu Saudara Andre Latuperisa, Produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini Tuhan memberkati.
Ibadah keluarga via online. Hari Rabu tanggal 15 September 2021, waktu pukul 19.00 sampai dengan selesai. Pelayan firman, Pendeta Roberto J.M. Wagei. Pelayan liturgi, Penatua Frederick H.A. Lewan Kiki dan Diaken Helena Sudarto. Pemandu lagu Saudari Natali Samson. Organis Saudara Stefli. Tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB online. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman, Vikaris Kristi Febianti Lekahena. Pelayan liturgi, Bapak Riki Madabi dan Bapak Ian Alosius Koraah. Pemandu lagu, Bapak Hani Selano. Organis Saudara Stefli. Tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman, Pendeta Santi Waangsir. Pelayan liturgi Pelkat PKP. Pemandu lagu, Ibu Marla Makaleu. Organis Saudari Andrea Liau. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Saudara Edi Hagana Karo-Karo, anggota Jemaat GBKP Majelis Terry Jostein, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12 GPIB Batra Kasih. Pastoral dilaksanakan Selasa 7 September 2021. Nikah Kamis 9 September 2021 pukul 10. Organis Bapak Eki Rumbu. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Lowongan kerja sebagai Kepala Kantor Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Persyaratan sebagai berikut. 1. Warga Sidi Jemaat GPIB. 2. Pendidikan terakhir minimal S1. 3. Berumur minimal 35 tahun. 4. Berpengalaman di bidang administrasi dan pernah memimpin suatu instansi. 5. Menguasai MS Office. 6. Memiliki jiwa leadership. 7. Memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi. 8. Disiplin dan jujur. Surat lamaran disertai berkas. Yang pertama, ijazah S1. Yang kedua, fotokopi KTP dan kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi kartu warga jemaat atau KWJ. 4. Daftar riwayat hidup. 5. Surat keterangan sehat dari dokter. 6. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. 7. Pas foto berwarna 4x6 2 lembar. Surat lamaran dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih setiap hari kerja paling lambat tanggal 22 September 2021. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan Jemaat Tuhan, jadilah orang beriman yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Yakinlah Tuhan Allah yang menuntun saudara melalui jalan hidup di hari-hari yang lalu adalah Tuhan yang sama yang tetap setia, akan terus menyertai perjalanan hidup saudara bersama keluarga menuju masa depan. PKJ 244. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaran kuasa Roh Kudus, akan senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, sampai bertemu kembali minggu depan, tetap jaga kesehatan dan laksanakan protokol kesehatan. Tuhan berkati kita semua.